Shalom, salam jumpa untuk sidang jemaat sekalian. Kalau pada hari ini kita masih berjumpa walaupun melalui metode streaming, tapi syukur kepada Allah karena mesbah keluarga di Jemaat GKIN Betania masih berjalan sampai sekarang. Kita akan membuka ibadah raya pada hari ini, Minggu 25 Oktober 2020 dengan mengangkat pujian Terpujilah Allah, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya ibadah raya pada minggu pada hari ini 25 Oktober 2020 datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita akan membuka nats pembimbing yang akan menjadi dasar dalam ibadah kita pada hari ini, terambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Nats pembimbing terambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saya akan bacakannya untuk sidang jemaat sekalian dan sidang jemaat bisa memperhatikan di dalam layar televisi atau handphone. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Untuk menyambut akan nats pembimbing dan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syukur dan memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang kita sudah lakukan, kita akan mengangkat satu pujian. Kalau kehidupan kita hanya berkat kemurahan. Kita akan mengangkat pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa
kepada Tuhan yang selalu menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan dan berkat-berkat yang begitu melimpah, penyertaan penyelenggaraan Tuhan begitu luar biasa atas setiap keluarga, bahkan setiap jemaat Tuhan, bahkan gereja kami, bahkan bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi yang ada, Tuhan masih memeliharakan kami. Kemurahan-Mu dan berkat-Mu yang selalu baru kami rasakan setiap hari. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami duduk merasakan akan kasih dan setiap penyertaan Tuhan, kami mau menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami. Namun Tuhan, kami menyadari dari begitu banyak berkat dan kemurahan-Mu, kami melakukan begitu banyak dosa dan pelanggaran. Pagi hari ini Tuhan, dengan penuh malu, kami mau menundukkan akan kepala kami, memohon akan Tuhan mengampuni kembali dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, baik itu melalui perkataan kami, pikiran, perbuatan, bahkan tingkah laku kami, yang mengecewakan akan orang yang terdekat dengan kami, keluarga kami, sahabat kami, terutama akan hati Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, sehingga mezbah keluarga yang kami dirikan pada pagi hari ini boleh berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pengampunan-Mu, dan inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam satu nama yang begitu baik dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan Yesus, yang kepadanya kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Haleluya, amin. Ya, pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 22 ayat 20 sampai 25. Sidang jemaat, saya akan baca ayat yang genap ayat 20. Sidang jemaat silakan baca ayat yang ganjil ayat 21. Kita bergantian sampai ayat 25, kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 22, demikianlah Mazmur Daud. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bersama-sama, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan menyambutnya dengan mengangkat lagu dari Nama Yesus Terus Bersuara nomor 266 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Bagaikan bunga api. Besar nyalanya, segera kelilingnya kan merasa hangatnya. Begitu kasih Allah saat kau alami, mendorong kau menyatakan pada semua orang. Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan membawa persembahan kepada altar Tuhan yang kudus. Mengiringinya kita akan mengangkat pujian. Hujan berkat kan tercurah. Kepada Allah Bapa yang dalam surga, pada hari ini Tuhan, kami membawakan korban syukur kami ke altar-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan persembahan ini Engkau berkati menjadi satu alat yang hidup di tengah-tengah jemaat Tuhan GKN Betania. Dan biar Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, baik yang memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Biarlah pada hari ini Tuhan, kasih Tuhan menjawab setiap pergumulan jemaat-jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, bahkan yang saat ini kondisinya dirumahkan karena pandemi yang ada. Kasih Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah persembahan kami yang kami bawa ke altar Tuhan yang kudus. Dan biarlah doa kami ini kami hantarkan dengan doa mulia yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datangnya kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, saya silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh firman Tuhan, dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak PDP Theo Saimima, mempersiapkan hambanya dan mempersiapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Shalom. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini. Dan kita patut bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bahkan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita sama-sama boleh ibadah lagi pada hari minggu pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini lagi, di mana Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk sama-sama beribadah dan dilawat kembali oleh kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan dari kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga tatkala kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dan mencerna firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini lagi, dan biarlah Engkau sendiri yang berotoritas atas kami sekalian, baik Dia yang menyampaikan, bahkan kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-22, dan yang menjadi fokus kita sebentar adalah ayat yang ke-22. Demikian kata firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dan yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya ulangi ayat 22 yang menjadi fokus kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
nats pembimbing kita sesuai dengan tema bulanan kita, 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tema kita pagi hari ini, sucikan dan hiasi batin atau jiwa kita dengan kebenaran. Sucikan, hiasi batin atau hati kita dengan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merawat batin atau jiwa sangat penting, bahkan penting sekali bila kita sungguh-sungguh mau menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksud dan tujuan untuk kita merawat batin dan jiwa kita agar kita terhindar dari tekanan batin, bahkan gangguan batin atau gangguan jiwa. Dan cara yang paling mudah merawat batin atau jiwa kita adalah menyucikan, menghiasi batin atau jiwa kita dengan kebenaran. Itulah sebabnya pemazmur di dalam Mazmur 51 ayat 8 berkata, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah berkenan akan kebenaran dalam batin atau jiwa atau hati kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita benar-benar memperhatikan keadaan batin atau jiwa kita. Kondisi batin atau hati kita, itulah sebabnya Allah rindu supaya hati atau batin kita dipenuhi dengan kebenaran. Jika batin atau hati kita dipenuhi dengan kebenaran, kita akan mendapatkan kekuatan dalam batin atau jiwa kita. Dalam Alkitab terjemahan sehari-hari dikatakan, engkau menuntut ketulusan hati, penuhilah hatiku dengan hikmatmu. Allah kita menyukai ketulusan batin kita. Bahkan Allah lebih memperhatikan hati kita daripada penampilan kita. Allah benar-benar memiliki perhatian yang besar terhadap hati kita. Salah satu cara untuk menjaga hati kita adalah dengan menjaga kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika digambarkan jiwa sebagai bagian dari keberadaan manusia yang berada di antara dua pengaruh, yaitu kedagingan dan roh, tergantung pengaruh mana yang kuat. Bila roh manusia lebih kuat daripada dagingnya, maka pikiran, perasaan, dan kehendaknya akan mengikuti kemauan roh. Dan bila roh manusia tunduk kepada pimpinan roh, maka lahirlah pikiran dan perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Lalu bagaimana Roh Kudus menguatkan jiwa kita? Dengan mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah. Bukankah firman Allah mengatakan bahwa roh dikirimkan kepada kita untuk memimpin kita kepada kebenaran? Dengan mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah, ayat-ayat itu akan terus menjadi kekuatan baru
sehingga pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan mengikuti kemauan firman. Bukan kemauan kedagingan kita. Bukankah itu yang kita kehendaki sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sehingga jiwa dan hidup kita dipenuhi oleh Roh dan kita menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kebenaran. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18 berkata, "Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan Allah seperti yang dikatakan dalam Alkitab adalah supaya kita hidup di bawah pimpinan Roh. Karena bila kita hidup di bawah pimpinan Roh, maka perasaan, pikiran, dan kehendak kita akan mengikuti kemauan Roh. Kemauan Roh sudah jelas, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya ketaatan kita kepada kebenaran firman akan menyucikan batin atau jiwa kita. Dengan terus mengikuti kemauan Roh, berarti kita akan hidup di bawah kendali firman Allah. Jadi dengan sendirinya kita tidak akan mencemari hidup kita dengan melakukan berbagai perbuatan kotor dan melawan akan kehendak Allah. Sebaliknya, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman pagi hari ini, yaitu 1 Petrus 1 ayat 22 yang berkata demikian, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Perhatikan di sini, Bapak, Ibu, Saudara, kata-kata yang dituliskan Rasul Petrus, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran." Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itu berarti kita bisa menyucikan batin atau jiwa, bahkan hati kita. Kita bisa membersihkan diri kita dengan cara mentaati kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita menyadari mengapa Allah benar-benar menginginkan kita menjadi pendengar sekaligus pelaku daripada firman itu. Hanya dengan mentaati firman, kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Allah telah mengirim Roh-Nya, supaya oleh Roh itu kita akan terus dipimpin untuk mengikuti dan melakukan kehendak Allah. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu melaksanakan atau mengikuti kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus yang luar biasa juga dengan jujur mengatakan bahwa Roh berkehendak, tapi daging lemah, sehingga apa yang hendak dilakukan Roh seringkali berbenturan dengan kemauan daging kita. Mari kembali kita perhatikan Galatia 5 ayat yang ke-17.
Kita baca sekali lagi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Juga di dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai 20 firman Tuhan katakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Allah dari Galatia dan Roma yang kita baca tadi, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa ia menghadapi dilema manusia etis. Kita semua pun menghadapi hal yang sama. Kita mempunyai keinginan untuk berbuat baik, luhur dan mulia. Tetapi apa yang kita lakukan seringkali bertentangan dengan apa yang ingin kita lakukan. Ini dikarenakan di dalam diri kita ada kekuatan lain, yaitu kekuatan kedagingan yang selalu ingin membuat kita melakukan berbagai perbuatan daging. Itu sebabnya Roma 8 ayat 5 dan 6 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki pilihan. Apakah kita ingin hidup menurut daging atau menurut roh? Kalau kita ingin menjadi orang yang berkenan kepada Allah, kita harus mengikuti kehendak roh Allah. Bagaimana caranya? Berusahalah dan pikirkanlah apa yang menjadi kehendak roh. Kehendak Allah sudah jelas, yaitu hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu, sucikan dan hiasilah batin, hati atau jiwa kita dengan kebenaran. Semakin banyak firman yang kita baca, kita simpan dan renungkan di dalam batin, jiwa atau hati kita, semakin mudah pula bagi kita untuk melawan kekuatan kedagingan. Semakin kuat iman kita, semakin bersih pula batin, hati, dan jiwa kita. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan pagi hari ini, saya mendorong Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menjadi orang yang mencintai kebenaran firman Allah. Kalau kita membaca firman Allah hanya pada waktu di gereja setiap minggu, atau pada hari Natal pada bulan Desember, atau pada hari Paskah, saya sungguh meragukan kekuatan batin atau hati kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang kuat, bersih hidupnya, dan tulus di hadapan Allah, maka kita harus menjadi orang yang melakukan kebenaran firman Allah. Dan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Allah, kita harus sering membaca firman Allah. Tidaklah heran
bila Nabi Yeremia berkata di dalam Yeremia 31 ayat 33 demikian. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Begitu juga di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 yang berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Atau dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9 yang berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat-ayat tersebut mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan sangat penting bagi landasan perbuatan kita. Pemazmur mengatakan bahwa hubungan antara keberhasilan hidup dan kesetiaan kita untuk hidup dalam kebenaran sangat erat. Ada kolerasi yang kuat antara hidup menurut firman Tuhan dan keberhasilan. Dan saya pikir ini merupakan resep kekal yang tidak dapat ditawar lagi. Karena ini merupakan kebenaran kekal yang ya dan amin, serta berlaku bagi siapa saja dan kapan saja. Ketika kita menjadi orang yang suka merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada waktunya dan tidak pernah layu daunnya, yang akarnya merambat kemana-mana. Kita menjadi pohon yang selalu menghasilkan buah. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Bukankah kita ingin memiliki kualitas kehidupan semacam itu? Bukankah kita merindukan keberhasilan dan kebahagiaan? Bukankah kita menginginkan berkat dan menjadi berkat bagi sesama? Jikalau kita ingin mendapatkan itu semua, yang harus kita lakukan adalah menyucikan dan menghiasi batin, jiwa, hati kita dengan kebenaran. Bapak, Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menghadapi panas terik dan badai gelombang dalam hidup kita, kebenaran itulah yang akan menolong kita untuk menghadapi setiap tantangan bahkan ancaman dalam kehidupan ini. Benarlah apa yang dikatakan Mazmur 40 ayat 9 tadi, yaitu aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Semakin banyak kita menyimpan kebenaran firman dalam hati kita, semakin banyak pula kita dapat melakukan kehendak Allah. Semakin banyak kita melakukan kehendak Allah, kehidupan kita juga semakin berkenan kepada Allah. Semakin kehidupan kita berkenan kepada Allah, semakin berbahagialah kita karena Allah akan berkenan kepada kita. Itulah sebabnya Mazmur 119 ayat 16 dan 17 berkata, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Di sini Daud menyadari
bahwa hal yang membuatnya dapat hidup senang dan bahagia, yaitulah berkenan kepada Tuhan, adalah karena ketetapan firman-Nya. Oleh karena itu, sucikan dan hiasilah batin jiwa atau hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, benarlah yang dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa salah satu hal yang paling mudah mengotori batin kita adalah sikap bermusuhan atau sikap tidak mau mengampuni. Karena kita dilukai atau ditolak dan kita menyimpan dendam, sesungguhnya kita sedang mengotori batin atau jiwa bahkan hati kita. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila Rasul Petrus berkata sekali lagi melalui firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dengan maksud supaya kita diminta terus mengasihi orang lain dengan segenap hati. Sebab kasih akan menolong kita membersihkan batin, jiwa atau hati kita dari dendam, roh yang tidak mau mengampuni, sakit hati, dan hal-hal lain yang akhirnya akan menekan akan batin, jiwa, bahkan hati kita. Cara yang paling mudah untuk membebaskan hidup kita dari berbagai tekanan batin, jiwa atau hati kita adalah jangan menyimpan sakit hati. Bagaimana caranya agar kita tidak menyimpan sakit hati? Belajarlah mengampuni. Lalu bagaimana cara kita bisa terus untuk mengampuni? Belajarlah terus untuk mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, nasihat firman Tuhan ini benar-benar luar biasa. Kalau kita mengikuti begitu saja apa yang ada dalam hidup ini, mudah sekali bagi kita untuk disakiti, menyimpan dendam, dan mengotori batin, jiwa atau hati kita. Perhatikanlah, hidup ini begitu singkat. Oleh karena itu, marilah kita menyucikan dan menghiasi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengotori diri kita lagi. Ketika kita mendengar kebenaran dan menyadari ada sesuatu yang salah dalam hati kita, segeralah meminta ampun kepada Tuhan. Sekali lagi, marilah kita menyucikan dan menghiasi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dapat menjalani hidup ini dengan ringan. Karena bagi kita yang sering menyucikan dan menghiasi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, akan menjadi orang yang merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, simaklah penggalan lirik lagu dari Ebit GAD berikut ini. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Lalu di refrennya ada kata-kata, Tuhan pasti telah memperhitungkan
amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya untuk bersujud padanya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kemanakah lagi kita akan sembunyi? Hanya kepadanya kita akan kembali. Oleh sebab itu, sering-seringlah bersujud di hadapannya, karena dengan bersujud kita akan terus berjumpa dengan hadiratnya dan merasakan kuasanya dalam hidup kita. Selanjutnya kita akan memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyucikan dan menghiasi diri kita setiap hari. Kalau Ebit GAD menggunakan istilah, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Rasul Paulus menggunakan istilah, kalau kita mau menjalani hidup ini dengan bijaksana, maka sering-seringlah kita menyucikan dan menghiasi batin, jiwa, hati kita dengan mentaati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin selama ini kita tidak menyadari akan betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan untuk kesehatan batin, jiwa, atau hati kita. Selama ini kita mungkin melalaikan firman atau jarang membaca firman Tuhan. Kita mungkin membacanya tetapi tidak merenungkannya. Kita mungkin sering mendengar khotbah kesana kemari dari pengkhotbah atau hamba Tuhan yang terkenal, tetapi tidak pernah mencernanya. Kita mungkin sering mendengarkan renungan dari kaset-kaset atau CD rohani, tetapi kita tidak pernah melakukannya, menjalankannya dalam hidup kita. Inilah saatnya kita berkata kepada Allah, ya Tuhan, ajarilah aku untuk menjaga ketetapan-ketetapan-Mu. Biarlah aku menjadi orang yang gemar melakukan kehendak firman-Mu, dan aku menjadi orang yang berbahagia karena aku menghiasi batinku dengan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan untuk mengasihi sesama manusia dapat kita refleksikan lewat hidup kita. Di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, perhatian kita. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Masihkah kita memikirkan kedagingan kita? Atau kita sudah menyucikan batin kita dan menghiasi dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau ya, berarti kita akan peduli kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita satu di dalam doa untuk firman Tuhan dan sekaligus masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk lawatan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyadari kalau kami mengandalkan kekuatan kami tanpa firman-Mu, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu, ajarkanlah kami untuk menjaga ketetapan-ketetapan-Mu,
Dan biarlah kami menjadi orang yang gemar melakukan kehendak firman-Mu. Dan kami menjadi orang yang berbahagia karena selalu menyucikan dan menghiasi batin kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong kami untuk mewujudkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi lebih daripada itu, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi sidang jemaat-Mu, bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, siapapun mereka Tuhan, kasih setia Tuhan, lawatan Tuhan, bahkan tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah, mengangkat sakit penyakit yang ada dalam tubuh fana mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh pulih kembali dan boleh mengucap syukur untuk kebaikan, bahkan untuk lawatan Tuhan. Bagi orang tua kami yang lansia yang saat ini tidak dapat kemana-mana, hanya berada di rumah, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup mereka lewat anak-anak, mantu, bahkan cucu-cucu mereka. Kami terus berdoa bagi anak-anak kami yang tidak dapat menuntut ilmu secara tatap muka di sekolah, namun mereka belajar melalui online di rumah masing-masing. Berikan semangat, berikan kesukaan untuk terus mau belajar dengan sungguh-sungguh. Memberkati para guru yang mengajarkan mereka, berikan hikmat dan kesabaran supaya mereka terus melakukan yang terbaik buat anak-anak kami. Berdoa bagi pimpinan yayasan, sekolah, swasta maupun pemerintah. Berkati mereka Tuhan, karena usaha yang mereka lakukan adalah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan kegiatan-kegiatan kami, walaupun tidak melakukannya di gereja, namun di rumah melalui online, apakah itu ibadah raya seperti pagi hari ini, ibadah komisi wanita, ibadah komisi pria, ibadah komisi sekolah minggu, bahkan juga ibadah muda-mudi lewat komsel yang ada. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, dari gembala sidang, pekerja, bahkan Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu pengurus komisi, bahkan komisi sekolah minggu dan juga komisi muda-mudi. Biarlah dalam situasi dan kondisi seperti ini kami tetap melakukan akan tugas dan tanggung jawab yang Engkau sudah percayakan untuk melayani akan masing-masing tanggung jawab kami, baik sebagai majelis, pengurus komisi. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami yang saat ini masih menghadapi virus COVID-19. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan, para menteri yang ada. Persatukan mereka lewat kuasa Roh yang kudus, sehingga mereka mampu untuk melakukan atau mencari solusi yang terbaik untuk memperkecil COVID-19 dengan aturan-aturan yang mereka lakukan. Dan biarlah Tuhan seluruh rakyat Indonesia dapat mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian mengurangi akan korban COVID-19. Kami terus menyerahkan Tuhan para dokter, tim medis, juru rawat, non medis yang melaksanakan tugas untuk memulihkan mereka yang terkena COVID-19. Engkau tutup bungkus mereka juga Tuhan dengan darah domba Allah itu, sehingga mereka sendiri tidak terkena akan COVID-19, bahkan sebaliknya mereka memulihkan mereka yang terkena akan COVID-19. Kami terus menyerahkan TNI Polri yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman orang-orang yang tidak suka akan pemerintahan. Di balik mereka semua ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si jahat. Namun kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Biarlah Engkau patahkan, hancurkan orang-orang yang ada di balik
ketidaksukaan mereka akan pemerintahan, sehingga demikian tidak ada perpecahan antara rakyat dengan pemerintahan yang saat ini sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Begitu juga tidak ada roh pemecah antara bangsa dengan pemerintah dengan rakyat Indonesia. Kami sungguh menyerahkan itu semua Tuhan di dalam waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tuhan juga hadir bagi pemimpin-pemimpin bangsa, bahkan seluruh umat. Ingatkan mereka Tuhan untuk datang kepadamu, memohon pengampunanmu, memohon belas kasihanmu untuk sungguh-sungguh mengakhiri, menghentikan akan COVID-19. Seluruh gereja-gerejamu di dunia, di Indonesia, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati umatmu Tuhan, sehingga mereka bersama-sama bersatu hati, mengangkat hati kepada Engkau, mohon belas kasihanmu, mohon pengampunanmu, sehingga demikian Engkau berbelas kasih dan menghentikan akan COVID-19 di seluruh dunia, bahkan di bangsa dan negara kami. Ini syukur kami, bahkan syafaat kami Tuhan. Jauh dari sempurna, namun biarlah yang belum kami sempat sampaikan, Tuhan lebih dulu sudah mengetahui apa yang hendak kami minta, dan pohonkan bagi kehidupan gerejamu, bagi kehidupan rumah tangga masing-masing kami di tempat ini, bahkan bagi pekerjaan setiap umatmu. Engkau sendiri yang hadir di sama tengah keberadaan jemaatmu, dan Engkau sendiri yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan jemaatmu dengan cara yang ada, yaitu luar biasa, yang di luar akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian penutup sebelum kita masuk di dalam doa berkat, yaitu Tuhan pasti buka jalan, dan yang kedua, Tuhan sudah buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia, Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, Tuhan dengar doa saya. Sidang jemaat yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, serta kasih yang berlimpah-limpah dan kepastian keselamatan dari Tuhan Yesus Sang Putra, dan dalam pemeliharaan, penghiburan, pertolongan melalui Roh Allah yang kudus, kiranya memperbarui berkat-Nya atas sidang jemaat sekalian, mulai daripada siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Amin.
Sidang jemaat yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dan kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, serta ingatlah akan firman Tuhan untuk kita senantiasa menyucikan dan menghiasi diri dan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Allah, kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hatiku. Ya Allah, kau tahu betapa mudahnya aku lupakan pertolongan-Mu bagiku. Berulang kali telah kau buktikan melepaskanku dari kesukaranku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu demi kebaikan diriku seumur hidupku. Ya Allah, kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hatiku. Ya Allah, kau tahu betapa mudahnya aku lupakan pertolongan-Mu bagiku. Berulang kali telah kau buktikan melepaskanku dari kesukaranku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu demi kebaikan diriku seumur hidupku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Bapak Pendeta Yepta, panjang umur, sabar, sukacita, sehat selalu, dan selalu bahagia bersama dengan keluarga. Kami dari lansia selalu memberikan doa untuk Bapak dan keluarga. Panjang umur dan sukacita selalu. Dah, bye-bye, bahagia selalu. Tahun Pak Gembala Yepta Urip Santoso, panjang umur, sehat selalu, diberkati dan menjadi berkat bagi jemaat GKIN Betania di dalam pelayanannya. Happy birthday Pak Yepta, selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu, diberkati selalu dalam pelayanannya. Wish you all the best. Selamat ulang tahun buat Pak Yepta, panjang umur, sehat selalu, diberkati pelayanannya, diberkati rumah tangganya, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun Pak Yepta, semoga selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus dan semakin semangat lagi melayani kita muda-mudi, dan pokoknya doa yang terbaik untuk Pak Yepta. Sekali lagi selamat ulang tahun dari kami muda-mudi. Selamat ulang tahun Pak Yepta, semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati terus keluarganya dan diberkati terus pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pak Pendeta Yepta, panjang umur, sehat selalu, semangat dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.